Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devinita Nurtiani dengan NIM S1122008. Nah, di sini saya akan bahas tentang linked list. Linked list dalam mata kuliah struktur data menggunakan algoritma dengan Python. Nah, di sini kita akan bahas tentang linked list, yang merupakan salah satu struktur data yang bisa digunakan sebagai alternatif dari array untuk menyimpan dan mengelola datanya itu secara berurutan. Array dan linked list. Nah, di sini array based sequence dengan linked list itu array dia menyediakan representasi data yang itu secara terpusat, di mana setiap satu blok memori besar dapat menyimpan referensi ke banyak elemen yang bisa memungkinkan akses cepat ke elemen menggunakan indeks. Namun, array juga memiliki beberapa keterbatasannya. Yang pertama, panjang array dinamisnya. Panjang array dinamis yang sering kali lebih besar dari jumlah elemen aktual yang disimpan, yang bisa menyebabkan pemborosan memori. Kemudian ada batas amortizer untuk operasi seperti penambahan atau penghapusan elemen, yang biasanya tidak cocok untuk sistem yang real time, karena waktu eksekusinya itu tidak selalu konstan. Dan yang ketiga ada operasi penyisipan atau penghapusan posisi tengah array, karena itu memerlukan pergeseran elemen lain untuk lanjut. Linked list ini menggunakan representasi yang lebih terdistribusi, di mana setiap elemennya itu disimpan dalam objek ringan yang disebut node. Setiap node ini menyimpan referensi ke elemen data dan satu atau lebih ke referensi ke node berikutnya, sehingga membentuk urutan yang linear. Hal ini memungkinkan kefleksibilitasan dalam penambahan atau penghapusan elemen tanpa perlu melakukan pergeseran besar seperti di array. Namun linked list ini juga punya kelemahan sehingga kita tidak bisa mengakses elemen yaitu secara efisien menggunakan indeks numerik. Misalnya kita ingin langsung akses ke elemen ke K. Selain itu, kita tidak bisa mengetahui posisi tepatnya dari node, misalnya apakah nodenya ini yang kedua atau yang ke-20. Dan lanjut single linked list. Nah, single linked list ini dia itu adalah bentuk paling sederhana dari linked list. Single linked list ini dia itu adalah kumpulan node yang membentuk urutan linear, mana setiap nodenya itu menyimpan dua hal, yaitu referensi ke elemen data dan referensi ke node berikutnya dalam daftar. Nah, node pertama itu disebut dengan head, sedangkan node terakhir dia disebut tail. Nah, di sini ada ilustrasi gambarnya. Nah, di sini MSP ini adalah data atau elemennya. Nah, di sini ada 4 kotak yang saling terhubung dengan panah. Mana untuk kotak pertama dia itu ada lex, non MSP, ATL, dan boss. Nah, lex ini ada panah yang mengarah ke kotak selanjutnya, ke MSP, begitu juga dan kotak yang lainnya. Mana untuk kotak terakhir yang boss, dia mengarah panahnya itu menuju ke simbol lingkaran dengan garis miring yang menyatakan bahwa ini adalah nilai nol, dan di atasnya, dan ini adalah merupakan label tail, dengan untuk lex itu head. Ini single linked list. Nah,
Ini adalah daftar berbentuk urutan untuk menyimpan kode dan tampilan yang sederhana, yang berarti ini adalah representasi sederhana yang tentang bagaimana node dalam linked itu saling terhubung satu sama lain dalam menyimpan datanya. Kita lanjut selanjutnya. Set ini dalam menyimpan komponen minimal yang harus disimpan itu adalah sebuah single linked list. Pertama, kita harus menyimpan referensinya ke head dari daftar, dan mana tanpa referensi ini kita tidak bisa menemukan node pertama atau node lainnya. Kemudian meskipun tidak wajib menyimpan referensi detail, untuk menghindari kebutuhan menelusuri seluruh daftar hanya untuk menemukan node terakhir, kita harus tetap menyimpan referensinya itu ke tail. Kemudian yang ketiga menyimpan jumlah total node dalam daftar yang disebut size. Nah, sehingga kita bisa mengetahui ukuran daftar tanpa harus menelusuri setiap nodenya. Dan inserting as element. Nah, di sini menyisipkan elemen baru di head di sebuah single linked list, mana merupakan salah satu bagian dari keunggulan single linked list itu sendiri adalah tidak memiliki ukuran tetap, sehingga ruang yang digunakan sebanding dengan jumlah elemennya untuk menyisipkan elemen di head. Nah, dari ilustrasi gambar ini, sini hanya ada 3 kotak, itu ada MSP, ATL, dan BOS. Nah, yang panahnya itu mengarah ke kotak selanjutnya, dan yang terakhir mengarah ke non, dan yang menandakan akhir dari daftar. Nah, di samping dan gambar yang selanjutnya, di sini ada kotak baru berisi lex, membuat sebuah node baru bernama lex, berisi lex dengan label news yang belum terhubung. Nah, di sini kita lihat node baru lex sekarang punya panah yang mengarah ke MSP, tapi label head masih menunjuk ke MSP. Nah, sehingga langkah selanjutnya untuk menghubungkan node baru, label head dipindahkan ke lex, dan sehingga urutannya sekarang dari lex ke MSP dan ke kotak selanjutnya juga. Nah, ini dia seperti menambahkan elemen baru di awal daftar, membuat node baru, yang dimana node barunya itu jika disisipkan di pertama di awal, dia akan menjadi menjadi elemen pertama karena disisipkan di pertama. Dan selanjutnya, nah, selain bisa menyisipkannya ke elemen pertama, dan single linked list ini juga bisa menyisipkan elemen ke detail atau di daftar terakhir. Nah, hampir sama dengan insert yang di awal, yang sebelumnya. Sini juga ada 3 kotak elemen MSP, ATL, dan BOS. Nah, di sini dibuat sebuah node baru yang ditempatkan di akhir, di yang bernama dengan label news, dengan elemen MIA yang langsung terhubung, yang sudah terhubung panahnya dari BOS. Yang awalnya BOS terhubung ke non, sekarang MIA terhubung ke non. Kemudian hubungkan node baru ke tail lama,
ke tail label tail ini kemudian berpindah ke elemen Mia, sehingga urutannya itu berubah dari MSP, ATL, BOS, dan terakhir Mia. Yang awalnya, yang sebelum adanya penyusupan elemen terakhir itu adalah tail, adalah BOS, label tail itu adalah BOS. Sekarang berpindah menjadi label tail itu berpindah menjadi di elemen Mia karena disisipkan di daftar terakhir. Selain ada penyisipan, ada juga penghapusan elemen dari single linked list. Menghapus elemen dari head itu cukup mudah karena dia merupakan kebalikan dari penyisipan di awal. Nah, di sini jika head adalah non, kita bisa menampilkan pesan error bahwa daftarnya itu kosong. Jika tidak, kita bisa set head ke node berikutnya atau non jika daftar hanya punya satu elemen dengan mengurangi ukurannya sebanyak 1 dan selesai. Namun menghapus node terakhir tail itu tidak mudah karena meskipun kita punya referensi ke tail kita tetap perlu mengakses node sebelum tailnya untuk perbarui referensi next, karena single linked list itu hanya punya referensi ke node berikutnya, sehingga kita harus mencari terlebih dahulu dari head hingga node sebelum tail. Removing. Nah, sini juga ada gambar ilustrasinya dengan 3 panel. Nah, di sini awalnya kita punya 4 elemen, 4 kotak. Ada Lex, MSP, ATL, dan BOS. Dimana untuk Lex ini adalah label headnya, yang mana setiap panahnya terhubung ke kotak selanjutnya. Nah, di daftar awal ini ada 4. Setelah di nomor selanjutnya, sini label head berpindah ke MSP karena kotak Lex sekarang seperti terisolasi, dibuat nilainya seperti not, sehingga panahnya itu tidak lagi terhubung dalam daftar, menunjukkan bahwa Lex ini akan dihapus, sehingga urutannya itu berubah menjadi MSP, tail, dan BOS dengan MSP sebagai label headnya. Dan lanjut sini akan membahas tentang implementasi stack menggunakan single linked list. Nah, stack ini adalah struktur data list in first out yang menyimpan 2 variabel, head yang merujuk ke node pertama dan size untuk menampilkan jumlah elemennya. Kita juga mungkin menggunakan kelas non public dengan node, non public itu node dengan 2 variabel elemen untuk menyimpan data dan next untuk referensi ke node berikutnya. Kita coba implementasi kodenya. Kita lanjut membuat implementasi stack menggunakan single linked list. Pertama kita membuat kelas linked listnya. Bukan linked list nih, get stack. Oke, di sini sekarang kita lanjut membuat implementasi stack menggunakan single linked list. Pertama kita membuat kelas linked stack-nya. Sebagai kelas utama, dan kita membuat kelas node untuk kelas node ini dia tuh bersifat
privat untuk membuat daftar, mana dalam ini ada slots. Sama dengan yaitu ada elemen dan ada next dan dia ini membatasi atribut untuk nodenya ke elemen data dan referensi ke node berikutnya untuk agar lebih hemat penyimpanannya. Itu kita membuat fungsi ini define init masih ada elemen dan next. Dia ini konstruktor nodenya. Saat kita settingnya ke self elemen, untuk menyimpan datanya, dan self next untuk menyimpan referensi ke node berikutnya. Itu kita membuat lagi fungsi baru untuk membuat titik itu bernilai 0 sebagai referensi ke node pertama, karena awalnya node itu karena stacknya itu kosong. Ini kita membuat self size sama dengan 0, yang akan untuk menampilkan jumlah elemen yang ada. Jadi kita membuat fungsi baru lagi, define dia itu untuk mengembalikan nilai ukuran stack yang diambil langsung dari variabel size. Kita buat lagi fungsi isEmpty, mengecekkan apakah kosong, apakah nilainya itu kosong, apakah ini fungsi untuk mengecek apakah nilai stacknya itu kosong, lalu mengembalikan nilai jika nilai size itu sama dengan size
sini kalau nilainya 0 berarti kosong, tapi akan mengeluarkan nilai true kalau tidak false. Dan kita buat laptop musik.top. Ini dia itu akan mengambil elemen teratas yang tentu menghapus elemen. Jika self itu kosong, maka akan menampilkan empty. Menampilkan bahwa nilai stack itu kosong. Dia mengembalikan nilai elemen teratas. Itu kita buat lagi fungsi desktop fokus. Jadi kita membuat node baru dengan elemen E dan menghubungkannya ke head lama, dan kemudian melanjutkannya set head ke node baru dengan menambah satu ukuran. Setelah itu kita akan membuat fungsi penghapusan default melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika empty is empty, maka akan menampilkan pesan bahwa stack itu kosong.
start and submit next. Dengan mengurangi ukuran satu dan kembali ke answer dan kembali ke elemen yang dihapus. Return itu kita membuat fungsi terakhir, yaitu fungsi string. Yang juga akan melakukan pengecekan jika nilainya kosong. Nanti kalau kosong kita langsung kembali ke nilai kosong, atau langsung mengembalikan string kosong dengan tanda kurung, atau kita buat ini untuk menyimpan elemennya for in range subsize size dengan iterasi sebanyak mungkinnya. Di dalamnya kan r-event dan dimulai dengan start element kan ini dengan elemen sebagai string. Atau next, pindah kemudian ke berikutnya. Dan yaitu
merepresentasikan nilai string state dengan mengecek jika kosong akan mengembalikan nilai string dengan menyimpannya ke dalam list elemen. Ketika kemudian melakukan iterasi sebanyak mungkin sesuai ukuran, dan di dalamnya akan ditambahkan elemen sebagai string, kemudian pindah ke node berikutnya. Terakhir menggabungkan setiap nilai elemennya dengan koma dan tanda kurung. Nah, ini kita buatkan print output, kecil outputnya. Sini hasilnya menambahkan panjang data yang atau banyaknya data yang kita masukkan. Nah, adapun isi-isinya itu ada 0, 2, 8, 17, dan 15 yang dipisahkan dengan koma dan dibatasi dengan seperti tanda kurung dan tutup kurung. Ini misalnya ditambahkan lagi ini kita tambahkan penghapusan. Itu kita tinggal campaign
dan menampilkan kembali nilai dan datanya. Ini kita coba run. Nah, di sini awal data itu adanya, isi data itu ada 5 panjangnya, ada dimana isi itu ada 0, 2, 8, 17, dan 15. Lalu kita memanggil fungsi penghapusan atau pop, yaitu menghapus elemen pertama atau data pertama, sehingga panjang datanya sekarang tinggal 4 dengan isi data ada 2, 8, 17, dan 15. Nah, itu dia tadi implementasi stack menggunakan single linked list. Dan linked list mana ada kelas linked stacknya dengan ada tambahan kelas node. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu analysis of linked stack operation. Nah, di sini kita melakukan analisis performa operasi pada linked stack, mana semua metodenya itu seperti push, pop, dan lainnya selesai dalam waktu konstan 0,1 karena hanya melibatkan perubahan beberapa referensi yang tidak memerlukan analisis amortizer, tidak seperti pada array dinamis yang bisa menggunakan ekspansi atau kontraksi. Nah, penggunaan ruang memorinya adalah juga on, di mana n adalah jumlah elemen dalam stack, karena setiap elemen disimpan dalam node dengan referensi tambahan, yang menampilkan bahwa single linked list itu sangat efisien dalam implementasian stack. Nah, di sini juga ada implementasi menggunakan QUE dengan implementasi QUE menggunakan single linked list. Nah, sini dia itu membahas menggunakan single linked list, implementasi QUE menggunakan single linked list, mana QUE ini adalah struktur data first in first out yang memastikan semua operasi itu berjalan dalam waktu 0,1 dengan menggunakan 3 variabel, yaitu head, tail, dan size, mana elemennya itu nanti akan ditambahkan ke nQUE detail dan dihapus di dQUE dari head. Nah, kita masuk saja ke bagian implementasinya. Nah, di sini dia membuat kelas empty, kelas kosong terlebih dahulu, kemudian membuat kelas linked QUE. Nah, kelas linked QUE ini yaitu kelas utamanya untuk QUE yang untuk membuat struktur first in first out nya dengan single linked list. Nah, setelah itu ada kelas node. Nah, dia ini adalah node privat yang dalamnya membatasi atribut nodenya ke elemen data dan referensi ke node berikutnya. Kemudian fungsi definite. Nah, dia ini adalah konstruktor node yang diset ke self elemen yang disimpan datanya dan self next sebagai referensi ke node berikutnya. Nah, setelah itu ke definite self, dia ini bagian konstruktor QUE, yang mana dia juga di set self head sebagai nilai non dengan node pertama awalnya itu non karena kosong, dan self tail dia ini referensi ke node terakhir yang juga bernilai 0, sehingga ditambahkan self size untuk menampilkan jumlah elemennya. Setelah itu membuat fungsi len
dia akan mengembalikan ukuran QUE nya yang akan langsung mengambil dari nilai self size, dari variabel size, kemudian masuk ke fungsi def is empty. Nah, dia ini mengecek apakah QUE nya itu kosong. Ketika kalau size nya 0, maka akan kembali true, kalau tidak dia akan false. Setelah itu def first. Nah, dia ini untuk melihat elemen pertama tanpa menghapusnya, sehingga ditambahkan if self is empty. Kalau kosong, dia akan res. Jika kosong, dia akan menampilkan res bahwa QUE-nya itu kosong. Seperti melempar pengecualian. Kalau tidak, dia akan kembali ke elemen pertama, mengambil elemen dari pertama. Kemudian fungsi QUE, dia ini menghapus dan mengembalikan elemen pertama. Kalau kosong, dia juga akan menampilkan pengecualian. Kalau tidak, dia akan menyimpan elemen yang kemudian akan dikembalikan lagi. Setelah itu pindah ke head node berikutnya, yang juga akan dikurangi ukurannya dengan self size. Kalau QUE-nya itu kosong, dia akan kembali ke elemen yang dihapus. Itu fungsi nQUE. Dia ini menambahkan elemen ke akhir QUE dengan membuat node baru dengan elemen E dan next ke none. Kalau kosong, dia akan set head ke node baru. Kalau tidak, dia akan menghubungkan tail lama ke node yang baru, yaitu memperbarui node tailnya dengan menambahkan satu ukuran. Setelah itu membuat representasi nilai string QUE dan yang juga akan mengecek kalau kosong, dia akan kembali. Jika tidak, dia akan menyimpan elemennya ke dalam list. Dengan iterasi sampai elemen sebelum terakhir. Nah, sini dari hasil outputnya, di sini panjang datanya atau banyaknya datanya itu ada 5, yaitu ada 5, 7, 3, 9, dan 3. Yang elemennya itu tampil berdasarkan urutan first in first out sesuai dengan prinsip QUE, yang urutannya ditampilkan sesuai dari yang dimasukkan pertama. Nah, itu di sini dilakukan penghapusan. Nah, dia itu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari QUE yang dengan mengambil 5 karena dia itu masuk dalam urutan pertama, sehingga dihapus. Dia menjadi elemen pertama yang dihapus karena dia berada di awal atau di head. Kemudian karena di sini planar remove-nya 2 kali, setelah 5 dihapus, 7 itu berubah menjadi sebuah elemen yang pertama atau head-nya. Karena dihapus lagi, maka elemen selanjutnya yang dihapus itu adalah 7 karena ia berada di elemen pertama setelah elemen sebelumnya itu dihapus, setelah elemen kelima itu dihapus. Sehingga sekarang panjang datanya sekarang tinggal 3 dengan isi datanya itu 1, 9, dan 3. Dan kita lanjut, selanjutnya itu circularly limited list.
Berbeda dengan single linked list, di circularly linked list ini tail itu tidak menunjuk ke non, mana dia justru kembali ke head dalam membentuk lingkaran. Nah, di ini tanpa awal atau akhir yang jelas seperti daftar tugas yang berulang. Untuk menggunakan circular linked list, kita harus menyimpan referensinya ke node tertentu yang disebut current sebagai titik masuk ke daftar. Nah, dari gambarnya di sini ada 4 kotak yang berisi Lex, MSP, ATL, dan BOS. Nah, di sini kita lihat kotak Lex ini diberi label head dengan panah yang menandakan awal daftar ke kotak selanjutnya. Kemudian untuk kotak BOS ini diberi label tail dengan panah, tapi panah dari BOS ini tidak menuju non, melainkan kembali ke Lex, sehingga membentuk sebuah lingkaran tertutup yang dinamakan dengan circularly linked list, sehingga ini datanya itu terus berputar tanpa akhir. Dengan kotak box ini memiliki label current itu sebagai titik masuk atau posisi saat ini, posisi awalnya. Lanjut ke selanjutnya, round robin schedule. Nah, sama seperti circularly linked list, round robin schedule ini dihitung untuk mengelola sumber daya yang dibagi secara adil di antara beberapa kliennya. Misalnya kita mengalokasikan CPU untuk aplikasi yang berjalan bersamaan. Nah, schedule ini mengiterasikan elemen secara sirkular dan melakukan aksi pada setiap elemennya. Dengan QUE biasa, kita bisa menerapkannya dengan 3 langkah, yaitu DQUE elemen, dan service elemen, dan NQUE atau kembali ke akhir. Nah, dari gambarnya ini dia menunjukkan proses QUE dalam bentuk lingkaran yang bertuliskan DQUE, mana dalamnya ada 3 langkah. Mana langkah pertama itu DQUE the next element menunjuk kita mengambil elemen dari depan. Setelah itu service the next element, lainnya elemen itu, dan NQUE the service element menunjukkan elemen itu dimasukkan kembali ke akhir QUE. Nah, di sini dikatakan jika kita pakai linked untuk ini ada overhead tambahan karena kita harus menghapus node dari depan dan tambah lagi di belakangnya. Dengan circular QUE ini kita bisa round robin scheduler lebih efisien dengan melakukan 2 langkah, yaitu service element untuk melayani elemen depan dan queue voltage untuk memutar daftarnya. Nah, di sini ada implementasi QUE menggunakan circular linked list. Dia juga itu hampir sama dengan implementasi sebelumnya, seperti implementasi stack QUE. Nah, di sini dia itu membuat kelas circular QUE dengan kelas node yang atributnya dibatasi. Dengan atributnya itu ada elemen dan next. Dan menginisialisasikan subtail sebagai non, buat len, menentukan panjang datanya,
mengecek apakah jika dia kosong. Dan def first, di sini fungsi first itu dia mengecek terlebih dahulu. Jika kosong, dia akan lanjut ke selanjutnya, dia tidak akan kembali ke elemen pertama, head elemen pertama. Nah, untuk dari hasilnya itu lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sini ada operasi di QUE pada circular QUE, mana dia itu melakukan removing element from the beginning of the circular QUE. Nah, di sini ada dua kotak yang saling terhubung. Kotak kiri diberi label new head node dan kanan sebagai tail node dengan panah yang berhubungan sebagai bernama tail diantaranya. Nah, di bawah ini ada current head node to be removed yang menunjukkan elemen ini dia itu akan dihapus. Misalnya dia berelemen elemen E. Nah, di sini tanda panah putus ini menunjukkan perubahan referensinya. All head next yang menuju ke bawah dan tail next dan all head menunjukkan hubungan sebelumnya. Dan ada langkah baru yaitu tail next all head next juga yang mengalihkan referensi tail ke node berikutnya setelah head lama, dan new head node mengambil alih sebagai head baru. Dan selanjutnya, nah di sini juga seperti operasi sebelumnya, hampir sama seperti operasi sebelumnya. Ini untuk ini sebelumnya itu kan dia di QUE. Nah, ini dia operasi in QUE pada circular QUE. Nah, di sini adding element to the end tail of the list. Di tengahnya itu di sini ada dua kotak yang saling terhubung juga. Dengan kotak kiri adalah bagian dari daftar dengan panah bertuliskan tail yang menuju ke kotak selanjutnya ke kanan yang diberi label current tail node. Nah, di sini ada kotak baru yang diberi label new node to be add news yang berisi elemen E. Nah, di sini panah putus-putusnya ini menunjukkan langkah-langkah news text tail next yang menghubungkan node baru ke node berikutnya setelah tail saat ini. Dan tail next news mengalihkan referensi tail ke node baru. Nah, ini dia itu seperti menggambarkan elemen baru itu di akhir circular QUE dengan menghubungkan node baru ke daftar dan memperbarui referensi tailnya dengan tetap memastikan lingkarannya itu tetap ada. Nah, itu saja dari saya tentang linked list lebih dahulu, mana ada sebelumnya ada round robin schedule circular linked list dan implementasinya single linked list itu sendiri. Itu saja yang dapat saya bahas pada pembahasan linked list untuk saat ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.